3 akuntansi di Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu dengan tugas bisnis model kanva saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sih rencana bisnis saya itu. Di dalam bisnis model kanva saya itu ada 9 kategori. Yang pertama itu ada customer segment atau selera pelanggan. Yang kedua ada proporsi nilai atau value proposition. Yang ketiga ada customer relation. Yang ketiga ada channel atau saluran. Yang keempat ada customer relationship atau kemitraan pelanggan. Yang kelima ada revenue streams atau arus pendapatan. Dan yang maksudnya yang keenam itu ada key research atau sumber daya utama. Yang ketujuh ada key aktivitas atau aktivitas utama. Yang kedelapan ada key partner atau partner utama. Dan yang kesembilan ada cost struktur atau struktur biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis saya itu gitu. Yang tadi kan kayak bisnis saya itu kan kayak Esmango gitu kan ya. Kalau yang pertama customer segment pelanggan saya tuh pertama itu kayak nyebarinnya tuh ke toko kelontong dulu atau warung Madura, terus ya ke pelajar atau mahasiswa atau keluarga dan teman-teman. Dan yang kedua di sini ada proporsi nilai itu kayak label, kayak di produk saya itu udah mempunyai label halal atau sehat atau BPM, MUI atau PIRT. Dan produk saya itu mempunyai kemasan botol ukuran 200 ml dan menerima pesanan secara offline atau online. Dan yang ketiga ada channel atau saluran. Di sini saya tuh menyebarkan bisnis saya itu dengan brosur, dengan pameran atau bazar makanan atau pamflet atau media online. Bisa dengan kayak kita maksudnya kayak minta tolong ke selebgram gitu buat promosiin barang kita, atau kita sendiri yang promosiin ke teman-teman kita yang mungkin lebih terkenal dari kita gitu. Dan yang keempat di sini ada customer relationship atau kemitraan pelanggan. Kemitraan pelanggan itu kayak kita itu kayak bekerja sama gitu, kayak produk saya itu kayak bekerja sama. Dan di sini saya menyebar kepada toko-toko kelontong atau toko-toko Madura gitu, kayak saling gimana ya, kayak menyebar luaskan lah produk saya itu. Dan penjualan secara langsung, bisa juga order ke saya gitu kalau misalnya tahu. Dan makanya jangan lupa banget cek ke Instagram saya dan TikTok saya, barangkali semuanya berminat, cek Ranjang Kuning aja ya. Dan di sini yang kelima itu ada revenue streams atau arus pendapatan. Jadi produk saya itu bisa ini ada 2 arus pendapatan. Yang di sini ada memberikan jasa pelatihan bagi warga setempat. Misalnya kayak kita tuh kayak nggak mau pelit juga itu ke orang-orang, kayak daripada nganggur atau gimana. Jadi kita kayak buat pelatihan gitu buat orang-orang buka usaha gitu. Jadi nggak ada pengangguran gitu, mengurangi pengangguran lah di negara ini. Terus pendapatan dari penjualan es manggonya juga di situ. Dan yang keenam itu ada key research atau sumber daya utama. Di sini dari produk es manggo ini sumber daya utamanya itu yang pasti mangga. Dan yang kedua itu kayak peralatan membuat mangga gampang banget. Jadi kalau emang ya kalian tuh jangan bisa ya, kalau kalian bisa nanti nggak belajar ke saya dong. Oke. Terus yang di sini yang ketujuh ada aktivitas utama atau kayak aktivitas. Di sini tuh aktivitas utama tuh kayak pengupasan mangga. Di sini saya juga menggunakan mangga yang aroma manis ya, bukan mangga yang lainnya gitu. Karena kalau aroma manis tuh mangganya kan kayak manis gitu, terus kayak ada khasnya tersendiri gitu kan ya. Di sini ada pengupasan mangga aroma manis dengan kulitnya. Jadi kayak dipisahin dulu daging sama kulitnya tuh, jangan dicampur sama kulitnya ya, dipisahin. Terus yang kedua ada pengolahan susu kental manis. Jadi di sini tuh kita tuh bukan pakai susu yang kayak UHT atau gimana ya gitu, karena kan orang namanya es manggo kan kayak kemasan, maksudnya kan kita kan maksudnya kayak kita tuh ngejualnya juga kan ke
ke yang mahasiswa, ke yang pelajar gitu-gitu ya gitu. Terus juga kalau untuk pelanggan di bawah umur 10 tahun kayaknya jangan dulu ya, karena di sini kan pakai pengolahan susu kental manisnya ya gitu. Terus ada pemotongan mangga di sini tuh, pemotongan mangganya tuh benar-benar secara higienis ya, benar-benar dipotong dengan hati, dengan intinya top deh kan. Terus yang keempat ada pengemasan menggunakan botol plastik dan diberi label lalu dipasarkan. Dan yang kedelapan di sini ada key partner atau mitra utama. Yang tadi kayak mitra utama di bisnis saya itu ada toko kelontong atau warung Madura, ada kantin sekolah, ada marketplace gitu. Dan yang terakhir itu cost struktur atau struktur biaya. Jadi biaya pembuatan es manggo di bisnis saya itu ada biaya perawatan pohon mangga. Jadi di sini tuh pohon mangganya tuh bukan beli ya, jadi kita tuh kayak ada punya pohon mangganya sendiri gitu. Jadinya kayak mengurangi biaya kos juga kan. Terus yang kedua di sini ada biaya pembuatan es manggonya, yang ketiga ada biaya air dan listrik, yang keempat ada biaya kemasan, dan yang kelima ada biaya promosi. Sekian dari video saya. Barangkali ada salah kata atau salah pengucapan atau tidak, intinya saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan secara penyampaian, secara mungkin tadi ada bahasa Inggris dan salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf ya. Jadi terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini.